Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Rifani Saputra, NPM 24783016, kelas TRPL 3A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang networking model. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu apa sih networking model itu? Nah, networking model ini itu adalah panduan atau kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah perangkat jaringan saling berkomunikasi. Misal, model yang paling sering digunakan itu ada dua, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Nah, model-model ini dapat membantu kita memahami proses komunikasi, mulai dari aplikasi sampai ke media fisik. Networking model juga menjelaskan fungsi tiap layer, sehingga kita bisa menganalisis masalah jaringan dengan lebih mudah. Yang kedua, selanjutnya itu ada application layer. Nah, application layer ini adalah tempat interaksi langsung antar user dan jaringan. Dan protokol yang bekerja di application layer ini antara lain, yang pertama itu HTTP, ini biasanya untuk web. Setelah itu ada SMTP atau port 3, ini biasanya untuk email, dan DNS yang biasanya untuk melibatkan alamat domain. Nah, di layer ini data sudah dalam bentuk yang siap digunakan oleh sebuah aplikasi. Selanjutnya itu ada transport layer. Nah, transport layer ini sendiri itu berfungsi untuk mengatur pengiriman data dan memastikan data sampai dengan benar. Dua protokol utama pada layer ini adalah TCP, yaitu reliable, ada proses handshake, cocok untuk web dan email. Yang kedua itu ada UDP, ini itu cepat, tidak ada pengecekan lengkap, dan cocok untuk streaming atau game online. Transport layer juga menangani beberapa konsep yaitu port, segmentation, flow control, dan error detection. Selanjutnya itu ada network layer. Network layer itu bekerja untuk menentukan jalur terbaik supaya data itu bisa sampai tujuan dengan benar. Biasanya itu berupa dengan bantuan sebuah router. Protokol yang bekerja pada layer ini adalah IP atau Internet Protocol. Network layer juga mengenal konsep routing, logical addressing atau IP address, dan paket data. Lalu ada data link layer. Data link layer ini bertanggung jawab untuk komunikasi antar perangkat dalam sebuah jaringan lokal atau LAN. Layer ini bekerja menggunakan MAC address, bukan IP address. Nah, proses pentingnya di sini tuh ada framing, error detection, dan media access control. Di sini juga switch bekerja sebagai penghubung untuk data link layer ini. Yang selanjutnya juga itu ada encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulasi ini adalah proses sebuah data yang dibungkus ketika sebuah data bergerak dari layer atas ke layer bawah. Nah, setiap layer ini bisa menambahkan headernya sendiri. Sedangkan itu decapsulation adalah kebalikannya, membuka kembali setiap header ketika data diterima di perangkat tujuan. Proses ini memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan struktur yang benar. Lalu lanjutnya itu ada name of TCP IP message. Nah, setiap layer dalam model TCP/IP ini memiliki beberapa istilah yang berbeda di setiap unitnya datanya.
Yang pertama itu application layer, itu istilahnya itu disebut data. Lalu transport layer itu biasa disebut segmen TCP atau datagram atau UDP. Lalu ada network layer, biasanya itu disebut dengan istilah paket. Lalu ada detailing layer yang memiliki istilah yang bisa disebut sebagai frame. Dan yang terakhir itu ada physical layer yang memiliki istilah yang disebut sebagai bits. Nah, pemahaman istilah ini penting untuk baca proses sebuah komunikasi jaringan supaya tepat sasaran. Lalu yang terakhir itu ada TCP/IP versus OSI model. Di bagian terakhir ini kita bandingkan model TCP/IP dan OSI. Nah, apa sih perbedaannya? Di OSI model itu punya 7 layer, lebih detail dan digunakan biasanya untuk seperti pembelajaran. Sedangkan TCP/IP itu cuma punya 4 layer dan biasanya itu digunakan langsung dalam implementasi jaringan di kehidupan sehari-hari. Nah, perbandingannya itu OSI itu makanya physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Untuk TCP/IP itu menggunakannya network access, internet, transport, serta application. Nah, keduanya itu bisa membantu kita memahami cara kerja sebuah jaringan. Baik, untuk paparan materi mungkin segitu saja. Kita lanjut ke bagian praktek di Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya sudah di Cisco Packet Tracer. Untuk praktiknya ini membuat sebuah web server yang bisa memunculkan sebuah web dengan menggunakan metode application. Mau saja kita pilih server dan PC, dan setelah itu kita hubungkan dengan kabel otomatis. Nah, lalu kita konfigurasi IP address-nya. Sedikit error. Satu 192.168.1.1. Nah, ini biarkan default saja. Lalu kita konfigurasi juga yang PC 192.168. Untuk subnetnya biarkan saja. Nah, setelah itu ini sudah terhubung. Setelah itu kita ke server yang HTTP ini. Nah, pastikan ini sudah on HTTPS ini. Nah, bedanya yang HTTP dengan HTTPS ini, yang HTTP ini webnya belum secure atau aman, jadi terkadang masih belum aman untuk data-data pribadi. Dan sedangkan yang HTTPS ini sudah secure atau sudah aman digunakan. Nah, lalu kita ke PC, command prompt kita ping ke servernya.
168.1.1. Nah, ini sudah terkonek. Setelah itu kita ke web browser. Nah, kita masukkan IP address yang dari server. Kita klik go. Nah, muncul untuk Cisco packet tracer bla bla bla. Inilah yang muncul jika kita mengatur servernya, maka yang di browser akan munculnya seperti ini. Ini kita bisa edit di servernya dan service. Nah, index HTML ini kita edit, misal yang ini. Kita coba atur selamat datang di website save. Kita tutup. Setelah itu kita coba go. Nah, sudah berubah. Maka seperti inilah metode application untuk menghubungkan server dengan sebuah PC. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya praktikkan dan sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.